Ahdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you with me again. Today we will continue our science lesson. First of all, I would like to check your attendance list. Ahmad Alfa, Adinda Rahma, Hairakanya, Alif Abdillah, Alvina Larik, Anissa Zoana, Harkanandra, Azaria, Brilian, Karisa Waiduri, Dava Aji, Deandra Aleta, Erlinda Hikmah, Faradina, Filza, Kaitsa, Gilang, Marco, Iza, Irsyad, Maritza, Melati, Ahdan, Mahesa, Waisik. Sakit atau permit? Permit, oke. Mahesa permit. Erki, Syauki, Yusuf, Zaki, Nova, Radit, Rifano, Maul, Salisa. Okay, before we do our science lesson, you have to follow me. Jadi silakan ikuti instruksi saya. Silakan duduk dengan tegap, tidak membungkuk ke depan. Boleh sandaran, posisikan dirinya dalam keadaan yang rileks. Dipakai dulu sepatunya Rifano. Duduk yang rileks. Sudah? Oke, setelah ini kita akan melakukan sebuah kontemplasi untuk memulai pelajaran agar semua pelajarannya didapatkan maksimal. Jadi nanti kita akan memejamkan mata dan menarik nafas dengan panjang, lalu mengembuskannya dengan pelan. Terus diikuti dengan kalian meletakkan lidah di langit-langit atas atau di sini bagian langit-langit mulut. Lidah ditekuk ke atas, terus giginya dirapatkan. Dicoba. Lidahnya diangkat ke atas, giginya rapat. Bisa? Oke, sekarang kita mulai dulu menarik nafas panjang, dirilekskan dirinya, tubuhnya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tarik nafas. Dihembuskan pelan-pelan. Matanya bisa dipejamkan. Matanya dipejamkan. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Hembuskan pelan-pelan. Sekarang lidahnya diangkat ke atas, ke langit-langit. Langit-langit bagian dalam. Giginya dirapatkan. Oke, kita ulangi lagi langkah yang sama. Menarik nafas dan menghembuskan nafas. Usahakan dirinya rileks. Pejamkan mata. Hitungan 3, tarik nafas. 1, 2, 3. Hembuskan nafas pelan-pelan. Ulangi lagi sebanyak 2 kali. Menarik nafas dan hembuskan nafas. 1, 2, 3. Sambil dengarkan kata-kata saya. Ya Allah, rahmat-Mu sangat luas. Imbaskanlah rahmat itu kepada diriku, agar aku bisa menyayangi sesama, agar aku bisa berpikir kritis,
Sehingga dengan pola pikir kritis itu, aku bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan sesama. Sekali lagi, silakan tarik nafas dan hembuskan dan dengarkan kata-kata saya. Tarik nafasnya. Ya Allah, rahmat-Mu sangat luas. Imbaskanlah rahmat itu kepada diriku, sehingga aku bisa mencintai sesama, sehingga aku bisa berpikir kritis, sehingga dari pola pikir itu aku bisa mencintai dan bermanfaat untuk diriku sendiri dan orang lain. Silakan tekuk lidah ke langit-langit dan rapatkan giginya. Oke, silakan dibuka matanya pelan-pelan. Nah, oke. Nah, itu tadi adalah kontemplasi untuk kita memulai pelajaran. Okay, today we will continue our subject about heredity. You have the lesson on your textbook on page 72. Okay, you may open your textbook. So our topic today is about heredity. But first of all, we have to study about the genetic material. Okay, have you opened your textbook page 72? Go back to page 71. We have song lyric. The title is about the Rayuan Pulau Kelapa. Okay, let's sing together for one time. Together ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa dan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Lambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik tanah airku Indonesia. Oke, Indonesia, Rayuan Pulau Kelapa. Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau mulai dari Sabang sampai Merauke. Berbagai budaya dan bangsa dan ciri dari masyarakatnya.
Apakah masyarakat di Jawa sama dengan di Papua cirinya? Tidak. Apakah masyarakat yang di Jawa sama juga cirinya antara satu manusia dengan manusia yang lain? Tidak. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya ngombak, ada yang kulitnya kuning langsat, ada yang kulitnya putih bersih, ada yang kulitnya sawo matang. Nah, semua itu karena apa? Kira-kira kenapa kok dia berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lain? Karena genetik, betul Arkanandra. Nah, sekarang materi kita adalah tentang genetik, lebih tepatnya ke heredity. Sebelum ke heredity, kita perlu belajar dulu apa yang bisa menyebabkan terjadinya heredity. Oke, pertama kita ke ini. Coba diperhatikan, kita punya sebuah ayat. We have first in Al-Quran. Read together, 1, 2, 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Surat apa? An-Nas, ayat ke-5. The meaning is who whispers into the heart of humankind. Yang berbisik atau yang membisikkan ke dalam hati manusia. Nah, tadi kan kita belajar kalau Indonesia itu banyak masyarakatnya yang beraneka ragam, banyak cirinya. Deandra fokus. Nah, di sini manusia itu tidak lepas dari adanya bisikan, godaan setan selama hidupnya. Jadi kita sebagai manusia itu harus ingat kalau sejatinya ketika kita mendapat bisikan itu, kita harus minta tolong atau meminta keselamatan pada siapa? Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita akan bisa untuk terlindungi dan terjaga dari bisikan setan dan bisikan pengaruh buruk yang ada. Okay, our topic today is about the genetic material. Specifically, the topic is about the heredity, but first you have to learn about the genetic. Genetic is the study of how traits are passed from parent to offspring by looking at the genes. Genes are small sections of DNA on the chromosomes that has information about the trait. Jadi kalau kalian misalkan sekarang rambutnya lurus, itu bisa diwariskan dari orang tua kalian. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok orang tua yang berambut keriting itu bisa mewariskan sifatnya ke anaknya, sehingga anaknya juga berambut keriting? Apa yang ada dalam diri manusia atau orang tuanya tadi itu sehingga bisa mewariskan untuk ke anaknya? DNA, oke. Apalagi? Anything else? DNA and then blood type, okay, maybe, and then berikutnya ciri fisik. Did you remember about the nucleus inside cell? Do you have cell? Okay, now here look at the picture. We have cell in our body, right? And then inside the cell there is a nucleus. Jadi dalam sel itu ada yang namanya nucleus. Nukleus itu mengandung yang namanya kromosom. Here the chromosome picture, and then when we separate the chromosome strand, atau ketika kita menguraikan pita dari kromosomnya, ini akan bisa menjadi sebuah susunan seperti ini. And then now, what is chromosome? Chromosome are thread-like structure made of protein and DNA, located in nucleus of eukaryotic cell that carry genetic information. Human typically have 46 chromosomes. It can be pairs into 23 pairs and then divided by 22 pairs autosome or body chromosome and 1 pair of sex chromosome. The sex chromosome can be divided into XX or XY. This is symbolized into the female and this is symbolized for male. XX is female and XY is male. And when I have chromosome and DNA, which one is the smallest? Kalau saya punya kromosom dan DNA, manakah yang lebih kecil? DNA, oke. Okay. Is there any another opinion? Mana yang lebih kecil daripada kromosom dan DNA? Kalau katanya Ergi tadi, DNA yang lebih kecil. Atom. Kita lagi bicara tentang materi genetik. Kalau atom nggak salah, tapi kita sekarang membedakan antara kromosom dengan DNA. Yang lebih kecil adalah betul DNA. Kenapa? Karena tadi ketika kita menguraikan kromosom, di situ akan terjadi yang namanya proses adanya DNA.
sesuai dengan yang kita pelajari. Seperti ini kurang lebih ya. Jadi kromosom itu ketika diuraikan dia akan membentuk yang namanya DNA. Ada yang tahu kepanjangan dari DNA? DNA adalah deoxyribonucleic acid. Good. And then what is DNA? Here we have DNA. DNA is the part of chromosome or the chromosome strand that consists of the smallest structure. Jadi kalau kita lihat DNA itu adalah bagian yang ini punya dua pita, punya dua strand dan berbentuk spiral atau helix. Ini adalah komposisi dari kromosom. Intinya DNA itu adalah isi dari kromosom. Sini paham? Okay, is there any question? No. And then dari DNA yang helix ini bisa diluruskan. We have or we can straighten the DNA into form like this. And then if we looking at the specific shape, it will be like this. Jadi ini yang paling spesifik di antara gambar DNA. Kalau ini yang masih spiral, ini yang lurus dan ini yang paling detail. Terus berikutnya, ada komponen di sini. We have component of purple shape and then blue shape and then green shape. Did you know what is the component of this structure? No, okay. I will give you information. The name of this component is nucleotide. Nukleotida bahasa Indonesianya. Nucleotide is the basic unit or building block of nucleic acid or DNA or RNA. What is RNA? RNA is the genetic material on simple organism like bacteria. If we human, so we have the genetic material called DNA. Jadi ini adalah komponen terkecil atau unit terkecil dari adanya DNA. DNA itu nek di zoom, dilihat, nanti dia ada bentuk seperti ini. Ada warna hijau tadi atau sesuai dengan bulatan tadi ya, namanya adalah fosfat group. Fosfat, atom fosfat. Terus ada yang namanya pentose sugar, gula pentosa. Penta is 5 atau 5. Apa yang 5? 1, 2, 3, 4, 5 sudutnya. Focus on my explanation. Sudutnya ada 5, pentose sugar. And then it has nitrogenous base, basa nitrogen. Ini, kesatuan ini namanya adalah nukleotida. Jadi ini adalah unit dasar dari DNA. Semua DNA ada unitnya seperti ini. Terus nanti ketika dia dijajarkan atau diurutkan, disusun sedemikian rupa, dia akan membentuk yang namanya DNA. Dan dipilih secara spiral atau helix. Nah sekarang ada yang namanya nitrogenous base atau basa nitrogen. Di sini ada 4 jenis khusus DNA. DNA itu punya 4 basa nitrogen. RNA juga punya 4 tapi beda nama, nanti ada yang berbeda. Apa basa nitrogennya? Yang pertama adalah adenin. Symbolize A or adenin, and then T for thymine, and then C for cytosine and guanine. Erlinda, attention please. Okay, and then di sini khusus untuk basa nitrogen dia berpasangan, selalu berpasangan sesuai dengan gambar yang ada di sini dan di sini. Coba lihat di sini adenin, A ya simbolnya, dia berpasangan dengan apa? T kan? Yang ini juga A berpasangan dengan T. Apakah selalu sama pasangannya? Selalu. Jadi kalau dia adenin maka pasangannya adalah timin. Kalau dia timin maka pasangannya adalah adenin. Khusus di DNA atau pasangan basa nitrogen. Any question? Hilang? Any question? Okay, and then for C is cytosine. What is the pair of cytosine here? G. Yeah, this is guanine. So the pair of cytosine is guanine. Jadi kalau nanti ada basa nitrogen, dia itu sudah bisa memasangkan dirinya dengan pasangannya. Pasangannya apa tadi? Adenin dengan timin, sitosin dengan guanin. Any question? Jadi khusus untuk basa nitrogen itu dia sudah bisa memasangkan dirinya. Oke, berikutnya. Like the picture I show you, we have the nucleotide. This is the component, the nitrogenous base, pentose sugar and phosphate like the picture, and then the phosphate, the nitrogenous base consists of
code like A, T, G, C, and U. Kalau U itu ada di RNA. Gunanya apa? Untuk membentuk yang namanya gen. Jadi kode-kode di bahasa nitrogen tadi itu untuk membentuk yang namanya gen. Any question? Dendra, any question? Okay. Here we have differentiation of DNA and RNA. I give you time to differentiate between DNA and RNA. What is the difference between DNA and RNA? RG ya, RG. RNA consists of one helix. And then what about the nitrogenous base? Different. What is the different? Which one is different from DNA, RNA, and RNA nitrogenous base? Thymine and Oke, thymine and uracil. Ya, betul ya. Erlinda? Any additional information? Sit down properly, please. Di sini perbedaan antara DNA dengan RNA. Yang pertama adalah dari ininya, strand-nya atau pitanya. Kalau DNA itu double strand and double helix. Kalau RNA itu single helix. Berikutnya, untuk basa nitrogennya, DNA has nitrogenous base adenine, guanine, cytosine, and thymine. But for RNA, it has adenine, guanine, cytosine, and uracil. What about uracil? What is the pair of uracil here? Pasangannya uracil di sini yang mana? Cytosine, yakin? Tidak. Jadi uracil itu sama kayak thymine, dia pasangannya adalah adenin. Jadi nanti kalau keadaan RNA ketika ada uracil maka pasangannya adalah pasangannya adalah adenin. Any question? And then my question, what is gene? What is gene atau gen? In bahasa. Gen adalah yang mana? Bagian dari mana? Di DNA itu kalau kita mau mencari gen bisa tidak? Bisa. Yang mana? Which part of gene in the structure of DNA? Okay, I will give you clue. Look at the picture. If we have picture like this, which one or how can we form gene from DNA? How can we form gene from DNA? Jadi, gen adalah potongan dari DNA. Okay, so gene is the crop of DNA or the part of DNA. Misalkan saya punya ini DNA panjang. Terus saya ambil hanya sebagian kecil ini sampai sini misalnya atau hanya sedikit sini saja. Itu namanya adalah gen atau gene. Okay? What is the function of gene? Apa fungsi dari gen? Ya, untuk menentukan atau mewariskan sifat dari orang tua ke anaknya. Nah, itu tadi alasan kenapa orang tua yang rambutnya keriting akan punya anak yang rambutnya keriting juga. Is there any question? So, now if we have three terms, chromosome, DNA, and gene, which one is the smallest? Yang mana yang paling kecil atau paling pendek di antara kromosom, DNA, dan gen? Gen, oke. Karena gen adalah potongan kecil dari DNA yang nanti bisa menyimbolkan sifat tertentu. For example, if I take gene here, so this is, for example, can be shown the physical appearance like skin color here. But when I put here or take here, I will have the different characteristic or different gene present or appearance. For example, if I take here, it will be for characteristic like eye shape. Jadi kalau kita ngambil dari sebagian atau beberapa bagian itu nanti dia hasilnya bisa beda sifat. Misalnya satu potongan itu untuk warna kulit, satu potongan untuk warna rambut atau bentuk rambut, satu potongan lagi untuk bentuk hidung misalnya, satu potongan lagi untuk bentuk mata. Jadi kalau kita ngambil sesuai dengan gen, itu akan bisa menyimbolkan suatu karakteristik. Sudah? Oke, nah dari sini kita akan bisa mengetahui bahwa di dalam tubuh kita itu ada
yang namanya materi genetik yang bisa membuat makhluk hidup bervariasi. Kira-kira bagaimana cara kita bersikap ketika banyak variasi atau banyak keanekaragaman yang dihasilkan dari adanya gen satu dengan gen yang lain? Gimana caranya untuk bersikap? Caranya bersikap adalah saling menghargai. Tuh. Dan kalau misalkan kita punya ciri fisik yang sangat baik, misalnya kulitnya putih, you have bright skin and you have pointed nose, hidung yang mancung, and you have beautiful face or handsome face. Apa yang harus kita lakukan ketika kita punya ciri fisik yang bagus itu yang diturunkan dari gen? Oke, bersyukur. Jadi semua yang kalian punya, yang kita punya ini adalah bentuk dari yang ditampilkan oleh gen. Jadi kalau gennya mengandung sifat tertentu, kita akan menampakkan sifat tertentu, dan nanti kita harus bersyukur terhadap apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita bersyukur berarti kita sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini bisa beriman dan bertakwa. Nah, kalau misalkan ada orang sudah cantik tapi dioperasi tapi tambah jelek, gimana? Berarti itu ciri orang yang tidak bersyukur. Hati-hati kalau kayak gitu, Diandra. Jadi kalau ada orang yang sudah cantik tapi masih operasi plastik, itu berarti dia tidak bersyukur. Di sini kita harus bisa beriman dan bertakwa dengan cara tadi itu, mensyukuri apa yang kita punya karena itu sudah diwariskan oleh orang tua kita lewat gen. Any question? Okay. Now I have some question for you. One student will have one question, and then you have to answer the question approximately 10 minutes. You may write your name, your class, and your attendance list. And then I will choose some students to answer the question in front of the class. Belakang. Belakang. Okay, have you received the paper, the question? Sudah ya? Okay, you may write your name, your class, and your attendance list above the paper or on the above exercise or the title. Okay, here you have two questions. You have to answer two questions. Question number one, look at picture below. There is a picture of DNA and RNA. Conclude the similarities and the differences of the both of genetic material. You may write using table. Jadi kalian di sini tugasnya adalah membedakan antara DNA dan RNA sesuai dengan yang tadi kita pelajari. Boleh dalam bentuk tabel. Di mana tabelnya boleh di belakang sini. Terus berikutnya yang kedua. For the second question, okay, this is your first question, right? This is the first question. We have two picture, and your job is to make conclusion about similarities and the differences of both of genetic material. And then for the next question, we have picture of cell, chromosome, DNA, and gene, and the nucleobase or nucleotide. Based on the picture, how does the difference between chromosome, DNA, and gene? And then how is the effect of having different genes in each human being? And then the third or C question, we have first here, Arum verse 22. And the meaning is, among his sign is the creation of heavens and the earth, and the differences in your languages and skin colors. Indeed, in this are sign for people of knowledge.
Based on the surah above, construct how should our character be in accordance with the verse. Jadi bagaimana sikap kita seharusnya terhadap ini ayat yang ada di situ. Any question? Okay, I give you 10 minutes to answer the question. You may discuss with your friend and you may teach your friend or give information to your friend during the discussion. Be nice because I have to give you score during your activity. Saya akan menilai proses kalian selama diskusi dan nanti ada yang maju ke depan. Okay, start your discussion now. If you have question, you may raise your hand and ask me the question. Yeah. Text okay. Point is okay. For the number one, you may use point or description, but don't be too long. Or you can make table to differentiate between DNA or RNA. Make sure you have the answer because I will choose some students to answer the question. And I will check your performance during the discussion and discussion and presentation maybe. Oke, kalian tadi sudah dapat ya hasil atau ini instrumen. Sudah dapat instrumen dari wali kelas kan ya? Nah, itu boleh sambil diisi. Misalkan ketika teman kalian presentasi atau diskusi itu nggak tertib, boleh diisikan. Boleh kalian menilai teman kalian sambil diskusi ini. Hurry up, you have limit time. Where is your paper? Oh ya, oke. Yang beda yang beda ini jangan dilihat ya, nggak bisa nanti. Any question? Do you get what I said? So you have bad score if you don't. Make sure you already understand about my explanation, and then you have good score. Hurry up, you have limit time, sit down properly. Hah? Apa? Sit down. Answer the first question. Anissa, come here. And then for the second question, please come forward. Be prepared for Aufa. Okay, Anissa, come here. Okay, guys. Now put down your pen and your pencil, and then look at Anissa. Anissa's answer about the first question. Okay, try to present the answer for question number 1. Another student, please. Attention to Anissa, please. Hi, Anissa.
So the difference of DNA and Look at your friend. Look at your friend. DNA and RNA is in DNA has double strand in their cellulose, and in the second is that base pair, and the third is the neutral base has strand, while in the RNA it has single strand, and the second is single nucleus base, while in the rest is the nucleus base consists of uracil. okay. Is that enough? Okay. Anissa said that when the strain of DNA is double and the strain of RNA is single, and then the nitrogenous base, the similarities is for cytosine, guanine, and adenine, and the differentiate is thymine in DNA and uracil in RNA. Is that correct? Anissa explanation is correct or no? Yes. Yes, okay. Any additional information that you want to give to us? Ada tambahan informasi? Ada yang mau menambahkan? Nukleusnya beda. Apanya? Nukleo. Nukleo apa? Benar. Nukleusnya beda. Nukleobase-nya ya kan bedanya di sini. Kalau RNA punya urasil, kalau DNA punyanya timin. Tapi untuk tiganya sama kan? Yang sitosin, guanin, dan adenin sama kan? Oke, what about the pair? Pasangannya. Kalau sitosin sama guanin. Kalau adenin bisa sama urasil ketika RNA, dan adenin sama timin ketika DNA. Any question? No, okay, thank you Anissa, you can back to your place. And then for the second question, Alpha, come here. Look at the following picture for the second question. Still attention to your friend. Hurry up. In the middle of the class. Okay. Number 1, A. 2A. How does the difference between chromosome, DNA, and gene? So the difference from chromosome, DNA, and gene is that chromosome is actually the form of DNA or Rifano, attention. the fully form of DNA, and DNA is the chromosome part that is divided in and become DNA, and gene is the fragment of the DNA, from the middle or maybe from the other part of DNA. Oke. Perbedaan dari kromosom, DNA, dan gen tadi sudah dijelaskan sama Alpha. Kalau DNA itu adalah isi dari nukleus ya. Terus DNA adalah ini pita yang dipanjangkan, pita kromosom yang dipanjangkan. Terus gen adalah potongan dari DNA, gitu kan? Any question? No, okay. For the second question, B. How is the effect of having different genes in each human being, Alpha? In each human being, Guys, attention to Alpha, please. different things is that there will be so many different things from the different skin color, eye color, maybe different height, hair, and other. Okay, so Alpha said that, Gilang, Alpha said that different genes will be affected to the different traits. Jadi sifat fisiknya atau trait itu sifat fisik atau yang ditampilkan itu beda. Kalau dia punya gen yang beda, sama kayak kita, ada yang kulitnya putih, ada yang kuning langsat, ada yang coklat gitu kan. Okay, for the last question, according to Ar-Rum verse 22. Based on the surah above, construct how should our character be in accordance with the first. Alpha. Kalau dari artinya kan di situ apa? Saling menghargai apapun, bahasa yang berbeda dan warna kulit yang berbeda. Jadi gimana seharusnya kita bersikap sesuai dengan ayat itu? How is the way to toleration? Yeah, okay. One. We as humans show can respect other different, like respecting the skin color and other, and also we must can be grateful for our body, for our look, like maybe our skin color and our hair and other, so that we can be grateful and increase our taqwa. Okay, so
Jadi jawaban untuk yang ini adalah saling menghargai dengan cara satu, tidak mengejek kan? Apalagi? Tidak melakukan bullying. Lagi apa lagi? Mensyukuri juga apa yang diberikan Allah. Apalagi Erlinda? Do you have any explanation? Kalau misalkan kalian sudah belajar ini tapi masih mengejek teman kalian yang warna kulitnya berbeda, berarti gimana? Nah, berarti tidak mengamalkan apa yang ada di surat Ar-Rum ayat 22 ini. Itu artinya apa sih kira-kira? Among his sign is the creation of heavens and the earth. Berarti tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan dari surga dan bumi dan perbedaan dari bahasa dan warna kulit, dan itu sebagai ilmu pengetahuan. Oke. Remember about the skin? Masih ingat tentang kulit? Yang waktu itu kita pelajari? Oke, Alpha, thank you for your presentation. Sit down. Kulit itu kalau dia coklat atau kalau dia agak gelap, duduk yang betul. Dia mengandung apa? Di atasnya itu ada zat yang namanya apa? Depannya M. Consists of melanin. Oke. Ada melanin di situ. Kalau dia ada melanin berarti gimana? Dia akan lebih aman dari sinar-sinar yang berbahaya. Jadi melanin itu adalah pewarna kulit yang juga membuat kulit lebih aman ketika kita ada di bawah terik matahari. Kamu jangan sombong nih, misalnya ada di kelas kamu paling putih misalnya. Belum tentu kamu paling sehat, karena yang kulitnya agak kecoklatan atau agak sawo matang itu dia ada melanin yang banyak di kulitnya sehingga dia bisa lebih aman ketika keluar rumah. Makanya orang yang kulitnya putih itu kadang kalau keluar rumah jadi kemerahan. Ya kan? Iya, karena dia tidak banyak perlindungannya. Itulah alasan kenapa kita belajar untuk tadi tahu tentang materi genetik. Any question? Okay. Now still there is time. You may complete the questions answer. You may complete the answer and then you can continue to the application atau menerapkan. Here we have, nah here application, right, atau menerapkan. Nah, kalian di situ punya beberapa cara atau tahapan. Answer the following question. We have DNA extraction atau ekstraksi DNA. Jadi ini pengambilan DNA. Ada sebuah metode untuk mengambil DNA. Gunanya untuk apa kira-kira? Untuk melihat DNA dari suatu makhluk hidup itu bagaimana. Okay, I give you only 3 minutes to finish answer all of the question, and then after this we will submit together. You have to submit your paper. Don't forget to write name, ya. Davaji, where is your name? Make sure you have to answer correctly because your score depend or will be impacted to your total score. Have you done? Finish the answer question. I don't understand. This is the Kan from big tiba-tiba jadi like this kok, jadi small tiba-tiba. ini semacam ini ada yang mengendap di atas gitu loh. Jadi ini kan tadi nyampur, terus dia ada bagian yang kayak diendapkan atau dipisahkan gitu. Terus Yang bawah itu kayak metode pemisahnya, ada cairan yang dia bisa memisahkan DNA-nya. Nanti di sini ada DNA. Gak usah ribet-ribet, nanti langsung ini aja tahapannya yang ini gitu. Jangan terlalu ribet. Oke.
Is there any question, Brilliant? Easy? Yeah. Have you finished your question number 1 and 2? Relation and extended. Not it. Finish relation and extended first lah. Guys, you have to finish your relation question and extended question first ya. Yang soal tadi itu diisi juga. Kalau sudah baru yang ini application or menerapkan. Okay, 1 minute left. More grinder. You may use grinder. Okay guys, I'm sorry that I messed up, so you have to submit your paper. Give to your friend in front of you. Salurkan aja ke temanmu yang depan, nanti saya ambil dari yang paling depan. Ayo. After this, we will make the summaries or resume about our activity today or our knowledge today. Itu pulang. You have break time, Rifano. Break time kan. Ayo, where is your paper? Submit to me. Anissa, Nova. Hurry up. Hurry up, you may submit now. Belum semuanya. Where is? Gak mungkin meja tiba-tiba getar. Belum. It's okay. Hey, what is your name? Guys, give name. What is your paper, Arkanandra? Oh. Arkanandra paper. What is Arkanandra paper? Oh ya, okay. Okay, for another student, please submit in front of. Okay. Let's discuss or let's make conclusion or resume. Okay guys, now focus on me. Attention please, focus on me, look at here. Okay, when we study about the genetic material, what is the component of the genetic material? Inside our nucleus there is chromosome, and then when we separate the strand of chromosome we have DNA, and then when we take or put just a little part of DNA, it is called gene. Okay, and then there is a DNA and RNA. This is the differences between DNA and RNA ya. There is pentose sugar. Pentose sugar for DNA name is deoxyribose, and then for RNA is ribose, and then the base composition or nitrogenous base. Do you want to make summarize? What is the difference or genetic nitrogenous base of DNA and RNA? Kalau DNA, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Kalau RNA, tidak ada timin tapi adanya urasil. Yusuf, bedanya apa tadi? Base composition atau nitrogenous base dari RNA dan DNA? Oke, berikutnya Arkanandra. How is the number strand of DNA and RNA? Jumlah ini ya loh, strandnya atau pitanya. DNA double kan? Kalau RNA cuman single atau satu. Terus, what is the effect of gene in our body on in human body? Efek dari gen adalah membentuk ciri fisik atau traits. Ya, ciri fisik yang berbeda-beda akan semakin
unik atau variasinya semakin banyak, itu menandakan kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam bentuk yang beraneka ragam dan itu harus kita syukuri. Kita juga harus bersyukur tentang ini yang ada di diri kita. Di diri kita, dan kita dari situ, dari bersyukur itu kita bisa beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, don't forget to fill your ini ya, penilaian self assessment dan peer assessment. Oke, we see you again next meeting for the continue part of heredity. Ini masih panjang, so we have to study more about heredity. Is there any question? Ya, Ranandra. Gen itu bukan diedit tapi bisa di kayak di otak-atik dikit gitu. Bukan dieditnya, diedit kan kayak semuanya dihilangkan, Kak. Bisa di. Nah, kalau kita mengedit gen itu hati-hati, ada nanti efek resiko negatifnya. Oke, guys. Oke, thank you for your attention. Wish you again next meeting. Don't forget to fill your assessment ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.